Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya, perkenalkan nama saya Tri Ayu Kurniatun, NPM 18144000019. Saya dari Universitas PGRI Yogyakarta, Prodi Pendidikan Sejarah. Di sini saya akan menerangkan tentang materi perubahan sosial budaya SMP MTS kelas 9. Nah, sebelumnya, apa kalian sudah mengetahui apa perubahan sosial budaya itu? Nah, kalau kalian belum memahaminya, mari kita simak materi yang akan saya sampaikan. Yang pertama, perubahan sosial. Gejala yang umum karena setiap masyarakat atau selama masyarakat itu tetap ada sudah pasti akan mengalami perubahan. Yang selanjutnya, perubahan budaya. Perubahan unsur-unsur kebudayaan karena perubahan pola pikir masyarakat sebagai pendukung kebudayaan. Nah, apa sih yang dimaksud dengan perubahan budaya itu? William Ogburn berpendapat bahwa batasan ruang lingkup perubahan sosial budaya mencakup perubahan pada unsur kebudayaan, baik yang bersifat material maupun non-material. Beliau menekankan perubahan sosial sebagai pengaruh yang besar dari unsur-unsur kebudayaan material terhadap unsur kebudayaan non-material atau imaterial. Perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial dalam masyarakat, atau bisa jadi dalam masyarakat terdapat perubahan sosial yang dapat menyebabkan terjadinya perubahan budaya. Namun, yang perlu kita ingat bahwa tidak semua perubahan budaya dapat menyebabkan perubahan sosial atau sebaliknya. Nah, yang selanjutnya ada perubahan sosial budaya meliputi berbagai hal seperti cara berpikir, berperilaku, dan alat-alat. Misalnya, dalam cara berpikir yaitu perubahan dari cara berpikir magis ke pemikiran rasional. Yang selanjutnya berperilaku, misalnya dari perilaku kurang baik menjadi perilaku yang lebih baik. Yang selanjutnya ada alat-alat. Nah, perubahan alat-alat ini misal dari penggunaan alat tradisional ke alat yang lebih modern. Nah, perubahan sosial budaya memiliki bentuk perubahan. Nah, bentuk perubahan ini dibagi menjadi 3. Yang pertama dilihat dari waktu yang dibagi menjadi 2, yaitu revolusi dan evolusi. Yang kedua, pengaruh yang dibagi menjadi 2, yaitu besar dan kecil. Yang ketiga, ada perencanaan, yaitu perubahan yang direncanakan dan tidak direncanakan. Nah, di slide selanjutnya terdapat penjelasan tentang perubahan yang dilihat dari waktunya. Nah, yang pertama itu ada evolusi atau biasa yang disebut dengan lambat. Perubahan sosial budaya yang memerlukan waktu lama dan diikuti oleh rentetan perubahan kecil yang terjadi secara lambat. Misalnya, kehidupan primitif ke kehidupan modern. Yang selanjutnya itu ada revolusi atau biasa disebut dengan cepat, yang berarti perubahan sosial budaya yang terjadi secara cepat dan menyangkut sendi-sendi pokok kehidupan masyarakat. Misalnya, yaitu revolusi industri. Yang selanjutnya, perubahan dilihat dari pengaruhnya. Yang pertama yaitu perubahan yang berpengaruh kecil. Perubahan yang pengaruhnya kecil artinya perubahan tersebut hanya diikuti oleh sebagian kecil orang saja. Misalnya, perubahan gaya rambut yang sedang tren. Yang selanjutnya, perubahan yang pengaruhnya besar. Perubahan yang membawa perubahan dalam sendi-sendi kehidupan dalam suatu masyarakat. Misal, industrialisasi yang merupakan proses perubahan sosial ekonomi dari masyarakat agraris menjadi masyarakat industri. Nah, yang terakhir ini dilihat dari perencanaannya. Yang pertama, perubahan yang direncanakan. Perubahan yang memang diinginkan dan direncanakan oleh suatu masyarakat atau oleh pihak yang menginginkan perubahan. Nah, misalnya pembangunan jalan tol. Pembangunan jalan tol ini memang diinginkan oleh
sebagian besar oleh masyarakat maupun pemerintah agar mempermudah akses jalan. Nah, selanjutnya adalah perubahan yang tidak direncanakan. Perubahan tidak direncanakan ini terjadi di luar jangkauan masyarakat ataupun di luar nalar masyarakat. Misalnya, bencana alam. Bencana alam terjadi tanpa kita ketahui dan tanpa kita kehendaki. Itulah ketiga perubahan yang saya jelaskan. Nah, yang selanjutnya saya akan menjelaskan tentang faktor penyebab perubahan sosial budaya. Yang pertama yaitu bertambah dan berkurangnya penduduk. Yang kedua, penemuan baru. Yang ketiga, konflik. Dan yang keempat, terjadinya pemberontakan atau revolusi. Yang kelima, perubahan lingkungan alam. Selanjutnya, peperangan. Dan yang terakhir, pengaruh budaya masyarakat lain atau kebudayaan dari luar. Nah, dari faktor tersebut, ada pun faktor penghambat perubahan sosial budaya. Nah, yang pertama, kehidupan masyarakat yang terasing. Kedua, perkembangan ilmu pengetahuan yang terlambat. Ketiga, sikap masyarakat yang masih tradisional. Yang keempat, adanya prasangka terhadap hal baru atau hal asing. Yang kelima, ada adat istiadat. Nah, apakah kalian sudah mengerti tentang materi yang saya jelaskan atau kalian masih bingung dengan apa yang saya jelaskan? Nah, kalau misal kalian masih bingung, kalian bisa bertanya di kolom komentar ya. Nah, sekian materi yang saya jelaskan. Semoga dapat membantu adik-adik sekalian. Mohon maaf bila saya menjelaskan terlalu cepat atau menurut adik-adik penjelasannya kurang bisa memahami pemikiran kalian. Nah, sekian materi yang saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu lagi lain kali.